Yang kita tahu sekarang aki terbagi menjadi dua ya kan, ada aki basah dan juga ada aki kering. Tapi sebelum kita masuk pembahasan itu dan mana yang terbaik di antara keduanya, kita bahas tentang sejarah aki dulu. Lead acid battery atau orang Indonesia akrab menyebutnya aki itu pertama kali ditemukan di tahun 1800 oleh Alessandro Volta dengan susunan elemen pertama yang dibuatnya yang disebut voltaic pail. Berikutnya di tahun 1859 Raymond Gaston Plain menemukan aki yang dapat di-charge berkali-kali atau disebutnya recharge gitulah. Dan susunan aki ini, aki yang dapat di-charge berkali-kali, itu yang digunakan hingga saat ini di motor dan di mobil yang familiar kita tahu sekarang. Selanjutnya di tahun 1880, Mel Alphonse Faure dia mengembangkan pelapisan plat timah dengan pasta yang dari serbuk timah dan asam sulfat. Hal ini merupakan terobosan besar yang menuntun langsung ke industri pembuatan lead acid battery atau aki. Selanjutnya dari tahun 1881 hingga saat ini ada banyak sekali pengembangan aki yang menuju ke arah efisiensi dan juga kualitas yang lebih baik. Aki merupakan komponen yang penting ya kan untuk motor dan mobil zaman sekarang. Ya, fungsi aki juga, dia kan berfungsi untuk menyimpan energi listrik dan kendaraan pada zaman sekarang juga membutuhkan listrik. Untuk apa ya? Untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan mesin pada awal start. Dan juga ada banyak kali seperti AC dan macam-macam. Yang kita tahu sekarang kan ada dua jenis aki ya, ada aki basah dan juga aki kering. Sebetulnya di antara keduanya ini punya kemiripan. Aki basah yang menggunakan air aki ya kan, sudah jelas gitu dia bilangnya basah. Nah kalau aki kering bukan nggak menggunakan air aki, sebenarnya dia menggunakan juga, cuman bentuknya gel. Kalau si aki basah ini kan bentuknya cairan, kalau si aki kering itu gel. Nah karena bentuknya gel itu, jadi dia tuh penguapannya nggak separah aki basah dan bisa dibilang kayak gini, maintenance free. Nah orang biasanya bilang gitu kan, atau disingkat MF. Kalau dibahas dari segi harga, aki basah dan aki kering itu memiliki jarak yang agak sedikit jauh. Salah satu contohnya ya, saya pernah beli aki kering itu harganya sekitar 280 sampai 300 ribuan. Kalau aki basahnya itu sekitar 130 ribu, dua kali lipatnya. Itu jarak yang nggak sedikit ya kan, bisa dapat dua aki basah hanya untuk satu aki kering. Tapi kalau bicara iklim tropis seperti Indonesia, aki basah dan aki kering juga punya pengaruh. Dan udara panas yang seperti di Indonesia ini sebenarnya lebih baiknya tuh aki kering karena penguapannya ya nggak separah aki basah. Tapi ya itu tadi, kalau dari sisi ekonomisnya ya mau gimana lagi, memang harganya dua kali lipat lebih mahal. Terus kalau dibahas lagi dari segi usia, saya sih bisa bilang antara aki basah dan aki kering dia punya usia yang sama, di sekitar 1,5 tahun sampai 3 tahun. Ya maksimal di 3 tahun lah. Biasanya usianya segitu. Cuman perbedaannya di antara keduanya ini, aki kering lebih punya kesempatan lebih besar untuk mencapai usia maksimalnya dibanding aki basah. Aki basah kalau perawatannya jelek, ya orang yang make ya udah orang yang mager, cuek, nggak peduli sama perawatan akinya, ya sudah, paling aki basah hanya bertahan di 1 tahun aja. Kalau aki kering, ya udah dia kan maintenance free ya, mau dibiarkan dipakai sembarangan juga mungkin dia di sekitar 2 tahun. Kalau aki basah 1 tahun pasti udah mampus itu aki, bener deh. Kalau dari segi kestabilan memang saya akui juga sih, aki basah dan aki kering lebih stabil aki kering. Aki basah ya nggak sestabil itu, cuman ya nggak seburuk itu juga. Terus yang jadi pertanyaan, lebih baik mana antara aki basah dan aki kering? Kalau saya jawab itu sebenarnya keduanya punya plus minus. Dan dilihat dari sudut mana dulu. Kalau dilihat dari yang mana yang baik dari segi ekonomi, saya sih lebih memilih aki basah ya dibanding aki kering. Tapi kalau kalian termasuk orang yang mageran, kalian nggak peduli dengan perawatan, mungkin ya servis motor 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, saya sarankan jangan pakai aki basah deh, soalnya berbahaya. 6 bulan atau 1 tahun sudah mati, dan juga mungkin nggak nyampe 1 tahun kalau misalkan kalian pakai aki basah dan termasuk orang yang mageran, nggak peduli dengan motornya ya. Karena air aki itu harus dicek sekitar 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Itu harus dicek apa sudah berkurang atau masih full air akinya. Kalau berkurang kan harus ditambah. Terus untuk motor dan mobil yang berinjeksi ya kan, zaman sekarang kan banyak tuh mobil dan motor yang sudah injeksi dan semuanya kayaknya deh kayak gitu. Lebih baik mana sih antara
pakai aki basah atau aki kering, saya sih lebih merekomendasikan untuk yang sudah injeksi ya, itu lebih baik pakai aki kering aja, karena itu tadi lebih stabil gitu. Aki basah bukan nggak stabil, bukan, tapi ya stabil juga kalau perawatannya bener. Tapi kalau kalian merupakan orang yang tadi tuh yang cuek, yang nggak peduli gitu, ya jangan, mending aki kering aja. Aki basah bukannya jelek, cuman dia memang butuh perawatan yang cukup harus diperhatikan gitu loh. Kalau kalian sih suka merawat ya silakan, kalian bisa pakai aki basah dan itu jauh lebih murah. Saya sendiri juga pakai aki basah loh, karena saya ya punya rutinitas untuk perawatan motor. Di sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali pasti saya cek gitu loh. Dan aki di motor saya tuh cukup murah, harganya di sekitar 125.000 sampai 130.000 di aki basahnya ya. Kalau aki kering itu bisa sampai 300.000 guys, itu mahal. Dan yang saya ceritakan di sini tentang umur aki itu, saya juga pernah ada pengalaman salah perawatan aki basah dan umurnya hanya sampai di 1 tahun. Saya juga pernah punya pengalaman aki basah dirawat bener-bener bagus bisa sampai di 2 tahunan. Terus pernah ada masalah nggak bang di motornya waktu pakai aki basah? Saya sih bisa bilang hampir nggak ada. Mungkin ada masalah ya itu aja, waktu air akinya mau habis, akinya nggak sekuat itu gitu loh. Kelihatannya di mana ya? Kelihatannya di lampu. Saya pernah habis lampu satu gara-gara air akinya ternyata mau habis. Saya lupa nggak ngecek karena memang ada kesibukan, akhirnya ya sudah tamatlah riwayatnya ya. Terus juga saya ada kok video tentang aki basah, tentang cara pasangnya tuh juga ada, jadi silakan teman-teman lihat. Dan videonya cukup sekian dulu, semoga dapat dipahami. Jangan lupa di kolom komentar ya, kita sharing bareng dan kita tukar informasi bareng. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!